Oke, beberapa hari terakhir gue lagi explore banyak aplikasi bagus yang ada di App Store. Dan kali ini gue mau share ke teman-teman 10 aplikasi yang layak diinstal di iPhone kalian di tahun 2025 ini. Supaya teman-teman bisa lebih produktif dan lebih maksimalin fitur-fitur yang ada di iPhone kalian. Aplikasi yang akan kita bahas kali ini juga dari berbagai kategori. Ada yang buat produktivitas, kamera, terus yang bisa bikin tampilan iPhone kalian jadi makin estetik, sampai aplikasi buat lihat jam berapa sunset dan sunrise itu juga bakal kita bahas. So, langsung aja siapin iPhone teman-teman buat cobain rekomendasi aplikasi kali ini. Nah, untuk aplikasi yang pertama ada aplikasi PopFrame. Mungkin aplikasi ini bakal membantu buat teman-teman yang sering bikin konten sih. Karena lewat aplikasi PopFrame ini, teman-teman bisa taruh hasil screenshot atau screen recording kalian ke mockup iPhone kayak gini. Jadi nggak cuma screen recording atau screenshot biasa aja, tapi bisa dibikin lebih menarik seperti ini tanpa harus kalian edit secara manual. Jadi bisa sekaligus hemat waktu buat editing. Yang gue suka dari aplikasi ini adalah banyak yang bisa di-customize juga. Backgroundnya ini kalau mau dibikin PNG bisa, terus mau diganti-ganti warna backgroundnya juga bisa banget. Pilihannya ada banyak, dan bisa dipilih juga sesuai dengan selera kalian. Terus shadownya ini juga bisa kalian atur, lalu frame iPhone-nya ini juga bisa diatur mau warna apa. Bahkan kalau screen recording, biasanya kan ada tanda screen recording ya di bagian Dynamic Island. Nah, itu bisa dihilangin juga loh pakai aplikasi PopFrame ini. Jadi aplikasi ini bisa buat file foto atau screenshot dan file video seperti di screen recording. Nah, aplikasi PopFrame ini adalah aplikasi yang perlu berlangganan, harganya Rp49.000 per bulan buat video dan foto. Atau kalau mau foto aja harganya Rp19.000 per bulan, yang menurut gua harganya cukup worth it. Kalau teman-teman sering pakai file screenshot atau screen recording, mungkin kalian bisa mempertimbangkan buat berlangganan, tapi seandainya cuma mau berlangganan pas lagi mau pakai aja, ya itu juga bisa. Atau teman-teman juga bisa coba dulu pas baru di-download, bakal dikasih 10 credits buat cobain. Dan kalau nggak mau berlangganan, bisa bayar pakai kredit seperti ini. Next, kita lanjut ke aplikasi selanjutnya, ada aplikasi Lumi. Nah, gue sering ketemu nih, banyak dari kalian yang tanyain widget apa tuh yang sering muncul di iPhone gua. Yang bisa kasih tahu jam berapa sunset atau sunrise, nama aplikasinya adalah Lumi. Sekarang tampilan aplikasi Lumi udah diupdate jadi kelihatan lebih simple, tapi informasinya tetap lengkap. Lewat aplikasi Lumi, kalian nggak perlu nebak-nebak lagi nih jam berapa sunrise atau jam berapa sunset, karena bisa langsung dikasih tahu. Dan informasinya juga detail banget. Kalian bisa explore lebih lanjut di aplikasi ini. Bahkan buat kalian yang mau tahu informasi sunset, sunrise buat fotografi, itu juga udah ada kategorinya di sini. Jadi bisa tahu kapan golden hour atau blue hour, dan setiap informasinya ini bisa kalian klik lagi buat cek lebih lanjut. Nggak cuma itu aja, aplikasi Lumi ini juga ada banyak banget pilihan widgetnya dengan ukuran yang berbeda-beda dan tampilannya juga bagus-bagus. Oh ya, aplikasi Lumi ini nggak cuma ada buat iPhone, tapi juga ada buat iPadOS, macOS, bahkan sampai watchOS. Jadi teman-teman tetap bisa pantau jam berapa sunset atau sunrise dari Apple Watch kalian. Aplikasi Lumi juga adalah aplikasi berbayar, harganya Rp19.000 untuk sekali bayar aja, jadi nggak perlu berlangganan. Dan bisa di semua device Apple kalian. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau share satu aplikasi bagus di iPhone buat berbagai kebutuhan file PDF kalian. Nama aplikasinya adalah UPDF, yang juga merupakan sponsor untuk video kali ini. Jadi sekarang di aplikasi UPDF 2.0 ini udah diupdate supaya fitur-fiturnya ini makin cepet dan makin pintar. Nah, di aplikasi UPDF ini fiturnya ada banyak banget. Teman-teman bisa edit teks, edit gambar, kasih highlight teks, terus bisa kasih watermark ke file PDF kalian, tanda tangan, sampai buat atur halaman file kayak gini juga bisa banget. Bahkan nggak cuma sampai di situ aja, di aplikasi UPDF juga udah dilengkapi dengan berbagai fitur AI. Jadi teman-teman bisa tanya apa aja dan langsung dikasih jawabannya seperti ini. Terus mau minta dibuatin ringkasan kayak gini bisa, sampai minta dijelasin tentang satu topik kayak gini juga bisa banget. Oh ya, untuk versi macOS juga udah diupdate dengan tampilan yang lebih bagus. Terus fitur-fiturnya juga lengkap banget, mau buat file PDF bisa, edit, dan masih banyak lagi. Termasuk fitur-fitur AI juga udah ada. Nah, jadi buat teman-teman yang kerjaannya banyak berhubungan sama file PDF, kalian juga bisa cek lebih lanjut tentang UPDF dan dapetin penawaran terbatas lewat linknya di deskripsi video ini. Next, kita lanjut lagi ke aplikasi selanjutnya, ada aplikasi Left. Jadi aplikasi Left ini adalah aplikasi yang bisa bantu kalian buat keep track sama waktu. Pas teman-teman buka aplikasi Left ini, nanti akan langsung muncul tampilan kayak gini buat kasih lihat 2025 progresnya udah sejauh apa, udah berapa persen nih dengan ada pattern yang seperti ini. Terus kalau diklik lagi juga bisa lihat bulan ini progresnya udah sampai mana dan sebagainya. Tampilannya ini bisa kalian custom juga kok, jadi nggak harus dalam bentuk dots atau bulat-bulat kayak gini, tapi bisa juga kotak, bintang, dan sebagainya. Nah, yang gue suka banget dari aplikasi Left ini adalah widgetsnya. Karena pilihannya ada banyak banget. Kalian bisa pilih widget buat track event tertentu, track progres hari ini, berapa jam lagi, dan sebagainya. Plus yang gue suka adalah tampilan widgetnya ini keren banget loh. Cocok buat ditaruh di home screen iPhone kalian. Aplikasi Left ini juga sebenarnya aplikasi yang berbayar, tapi harganya masih oke banget menurut gue karena harganya ini sukarela, terserah mau bayar berapa.
bisa 19.000, 29.000, atau 89.000. Next, kita lanjut lagi ke aplikasi selanjutnya yang juga bisa bikin tampilan iPhone kalian jadi makin keren. Nama aplikasinya adalah Clocks. Sejak di iOS 17, Apple kan udah pernah rilis fitur standby mode di iPhone dengan beberapa opsi tampilan seperti ini pas iPhone-nya lagi dicas dan ditaruh dalam posisi horizontal. Nah, tapi dengan aplikasi Clocks, teman-teman bisa punya opsi tampilan mirip kayak standby mode yang lebih banyak lagi. Dan menurut gue tampilannya keren-keren loh, pilihannya ada lumayan banyak dan bahkan ini bisa kalian customize lagi. Jadi nggak sebatas template yang udah disediain aja. Teman-teman bisa ganti background-nya, layout jam atau informasi yang ditampilin pas standby mode, dan font-nya juga bisa kalian ganti sesuai dengan selera kalian. Oh ya, untuk aktifin standby mode di aplikasi Clocks ini, kalian juga perlu kombinasiin sama aplikasi shortcuts di iPhone ya. Jadi perlu buat automation dulu, tapi caranya gampang kok. Tinggal ikutin aja steps yang dijelasin dari aplikasi Clocks ini. Dan nanti iPhone kalian bisa jadi display buat tampilin jam yang bagus kayak gini. Untuk aplikasi Clocks ini adalah aplikasi berbayar, harganya Rp69.000, cukup untuk sekali bayar aja, jadi nggak perlu berlangganan. Next, kita lanjut lagi ke aplikasi selanjutnya, ada aplikasi Local Send. Aplikasi Local Send ini pernah gue bahas juga buat di iPad dan di MacBook. Tapi aplikasi Local Send ini menurut gue adalah aplikasi yang bagus, terutama buat kalian yang punya device yang beda ekosistem. Karena aplikasi ini bisa mempermudah kalian buat file sharing antar device yang beda OS. Jadi kalau kalian pakai iPhone dengan Windows atau Android, kalian tetap bisa share file kalian dengan mudah, tinggal pilih aja nanti device mana yang jadi device pengirim file dan device mana yang jadi si penerimanya. Dari pengalaman gue pakai aplikasi ini sih, ya kadang bisa ada errornya, terus pernah juga filenya itu nyangkut, nggak kekirim-kirim, tapi ya overall termasuk aplikasi yang membantu banget. File yang bisa dikirim lewat aplikasi Local Send ini juga beragam. Teman-teman bisa kirim file foto, video, copy paste teks, dokumen, dan sebagainya. Nggak segampang kayak pakai AirDrop sih, tapi udah termasuk cukup gampang kok. Plus yang bagusnya juga dari aplikasi ini adalah gratis. Jadi teman-teman bisa langsung aja download di iPhone kalian dan download juga di device kalian yang lain. Next, kita lanjut lagi ke aplikasi selanjutnya, ada aplikasi Dashcam Vintage Camera. Jadi sesuai namanya, aplikasi Dashcam ini fungsinya buat kasih filter di kamera iPhone kalian supaya looknya kayak kamera vintage atau kamera analog gitu. Pas kalian buka aplikasi Dashcam ini, nanti kalian bisa ketemu filternya ada banyak banget. Teman-teman bisa cobain satu persatu, tapi kalau buat gua ini salah satu filter favorit gua nih. Dan yang bagusnya juga adalah karena pilihannya ada banyak, kalian juga bisa klik tulisan sampel ini buat lihat contoh hasilnya kayak gimana, yang menurut gue ini bagus banget karena pilihannya ada banyak. Buat teman-teman yang penasaran, gue juga akan tampilin beberapa foto yang diambil dari aplikasi Dashcam ini. Aplikasi Dashcam ini juga bisa kalian pakai buat foto atau video tergantung filter apa yang lagi kalian pilih. Nah, aplikasi Dashcam ini adalah aplikasi berbayar juga, bisa berlangganan, harganya Rp69.000 per bulan atau beli aplikasinya seharga Rp199.000 untuk sekali bayar aja. Buat kalian yang suka foto ala-ala kamera analog gitu, kalian masih bakal suka aplikasi Dashcam ini. Next, kita lanjut ke aplikasi selanjutnya yang masih berhubungan sama kamera juga. Nama aplikasinya adalah Final Cut Camera. Aplikasi Final Cut Camera ini adalah aplikasi buatan Apple juga yang bisa dibilang kayak aplikasi kamera bawaan iPhone, tapi versi yang udah lebih di-upgrade dan lebih spesifik buat video. Di aplikasi ini, teman-teman bisa atur lebih banyak settings video kayak manual focus, white balance, ISO, shutter speed, bisa kasih lihat area yang overexposed, dan sebagainya. Yang gue suka dari aplikasi Final Cut Camera ini adalah kalian bisa rekam video dalam format log dengan kodek HEVC. Bedanya sama aplikasi kamera bawaan iPhone yang biasa, kalau di aplikasi kamera bawaan iPhone itu kalian harus rekam dalam ProRes kalau mau rekam video log, yang ukuran filenya juga bisa jadi gede banget. Sedangkan di Final Cut Camera bisa dalam kodek HEVC, jadi file videonya bisa lebih ringan. Aplikasi Final Cut Camera ini adalah aplikasi gratis, jadi teman-teman bisa langsung download dan cobain ambil video pakai Final Cut Camera di iPhone kalian. Next, kita lanjut lagi ke aplikasi selanjutnya, ada aplikasi yang namanya Tripsy. Jadi aplikasi Tripsy ini adalah aplikasi travel planner. Jadi kalau kalian lagi mau pergi liburan, kalian bisa atur itinerary-nya langsung dari aplikasi ini aja. Nggak perlu repot-repot pakai aplikasi lain secara manual. Tampilan aplikasi Tripsy ini juga bagus banget loh, jadi enak dilihatnya. Dan nyusun itinerary juga jadi lebih nyaman. Teman-teman bisa tambahin informasi tentang nomor penerbangan, tempat penginapan kalian. Terus itinerary setiap hari juga udah ada bagiannya, jadi tinggal diisi aja. Terus di aplikasi ini juga udah ada kategorinya mau ngapain aja, mau cari museum, restoran, perpustakaan, dan sebagainya juga udah ada. Dan nanti pas kalian klik juga bisa langsung muncul rekomendasi yang paling deket sama tempat penginapan kalian. Terus di aplikasi Tripsy kalian juga bisa masukin dokumen-dokumen buat perjalanan kalian, lalu bisa catat pengeluaran kalian, bahkan bisa ajak teman kalian juga buat pakai aplikasi ini, supaya bisa ikut atur rencana perjalanan kalian. Jadi aplikasi Tripsy ini memang aplikasi travel planner yang udah all in one karena fiturnya lengkap banget. Nah, aplikasi Tripsy ini juga aplikasi berbayar dan perlu berlangganan, harganya mulai dari Rp49.000 per minggu. Tapi menurut gua kalau kalian lagi ada rencana perjalanan keluar kota atau keluar negeri, aplikasi ini bakal membantu banget.
Dan kalian juga bisa pilih subscription-nya itu mau berapa lama tergantung lama perjalanan kalian. Terus kita lanjut lagi ke aplikasi selanjutnya yang menurut gue ini juga aplikasi yang bagus. Nama aplikasinya adalah Lock Launcher. Jadi aplikasi ini sebenarnya adalah widget buat lock screen iPhone di mana teman-teman bisa taruh beberapa aplikasi favorit kalian di lock screen. Dan kalau mau buka aplikasinya tinggal diklik aja kayak gini, jadi nggak perlu cari aplikasinya dulu. Bahkan nggak cuma buat buka aplikasi aja, tapi kalian juga bisa taruh link website atau shortcuts di iPhone. Dan kalian juga bisa tambahin widgets di atas ataupun di bawah tulisan jam lock screen seperti ini. Nah, fitur di aplikasi Lock Launcher ternyata ada lebih banyak lagi. Kalau kalian buka aplikasi Lock Launcher, teman-teman bisa lihat ada fitur launchernya juga buat di Dynamic Island. Jadi bisa taruh aplikasi favorit kalian juga di Dynamic Island seperti ini. Terus bisa tambahin fitur ke Control Center juga. Terus buat kamera control juga bisa. Action button, dan sebagainya. Jadi fiturnya bener-bener banyak banget. Kalau bawaan dari iOS mungkin fitur kustomisasinya nggak terlalu banyak, tapi kalau pakai aplikasi Lock Launcher, kalian bisa custom iPhone kalian sesuai dengan selera kalian. Aplikasi Lock Launcher ini adalah aplikasi berbayar, harganya Rp29.000 per bulan. Atau kalau mau beli aplikasinya juga bisa, harganya Rp169.000 untuk sekali bayar aja, yang menurut gua harganya juga oke banget buat aplikasi dengan fitur yang sebagus ini. Buat teman-teman yang suka kustomisasi iPhone kalian, gue yakin kalian juga bakal suka aplikasi Lock Launcher ini. Nah, yang terakhir ini juga aplikasi bagus buat teman-teman yang mau save clipboard di keyboard iPhone kalian. Nama aplikasinya adalah Clipboard. Jadi lewat aplikasi ini, teman-teman bisa simpan riwayat copy paste kalian di aplikasi Clipboard seperti ini. Dan gak cuma itu aja, kalian juga bisa bikin item supaya nanti gampang buat copy paste. Jadi kalau mau taruh email, kalian bisa taruh di aplikasi Clipboard, atau nomor HP, alamat, supaya nanti kalau mau isi informasi email, kalian bisa langsung paste dari keyboard di iPhone kayak gini, udah ada kategorinya. Jadi nggak perlu lagi setiap kali mau copy paste itu harus ditandain dulu teksnya, terus klik copy, terus klik paste lagi secara manual. Terus teman-teman juga bisa kasih warna juga nih di setiap item ini, supaya memudahkan kalian buat paste teks yang udah kalian input di aplikasi Clipboard. Oh ya, jangan lupa buat tambahin keyboard dari aplikasi Clipboard ini di setting keyboard iPhone kalian ya, supaya bisa muncul tampilan seperti ini. Aplikasi yang sederhana tapi berguna banget. Nah, aplikasi Clipboard ini juga adalah aplikasi berbayar, harganya Rp89.000 per tahun, yang menurut gua harga yang oke lah buat dapat fitur yang sebagus ini. So, itu dia 10 rekomendasi aplikasi yang bagus dan layak diinstal di iPhone kalian. Kalau menurut teman-teman aplikasi apa nih yang jadi favorit kalian di video kali ini? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!